bertiga di sini. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Jadi kita di sini tuh mau ngobrol sambil belajar. Jadi teman-teman, di sini kita mau sedikit mengupas tentang materi perencanaan pembangunan. Jadi kalau tidak salah ada berapa kali pertemuan materinya? 7 kali pertemuan. Ingat, kau bukan hanya mau kupas dia materi, tetapi kau akan bercerita tentang dia alur selama pertemuan pertama sampai tertentu. Kita bukan hanya mengupas dia materi saya, tapi kita akan menceritakan beberapa alur perkuliahan kita selama ini ya. Bagaimana kita mengikuti perencanaan pembangunan ini mata kuliah. Jadi sebelumnya saya Maria Krisyanti Malem Hekin. Saya Brian Kevin Lado. Saya Maria Claudia Bebe. Jadi di sini teman-teman akan belajar bersama kita sambil ngobrol santai untuk membahas perencanaan pembangunan. Jadi kita 7 pertemuan. Berapa kali pertemuan? 7 tadi. 7 tadi. Jadi kira-kira nih mata kuliah ini kan kita dapatnya di semester 5. Nah, menurut teman-teman nih, pertama kali dapat mata kuliah itu bagaimana? Maksudnya teman-teman pertama kali tahu dan dapat mata kuliah ini bagaimana gitu? Kalau Kevin, menurut kau bagaimana? Kalau beta sih mungkin kata sudah semester depan kata kan sudah kota akan dapat perencanaan pembangunan kau. Oke, maksudnya awalnya tuh beta kira tuh perencanaan pembangunan tuh kau akan turun lapangan terus yang kayak hidup di lapangan terus ternyata sonde sih memang kota turun lapangan tapi sonde terlalu. Habis itu untuk pembelajaran dalam kelas sih menurut beta sih seru. Kadang kotong tegang kayak betul-betul, kadang-kadang kotong santai, tapi kalau untuk keseluruhan sih penjelasan sangat-sangat bagus dan sangat-sangat kotong cepat mengerti itu kalau maksudnya kayak memaksa kita untuk berpikir kritis. Relate dengan kotong kehidupan kalau pakai contoh gitu tuh jadi kayak langsung kotong mengerti. Kita tahu memang dia baru betul-betul baru betul-betul kayak kotong otak tuh dipaksa untuk berpikir pas itu kayak ya bagus sih Pak. Kalau saya menyenangkan sih, tapi menegangkan juga. Kamu tidak rasa? Oh iya, kadang-kadang tuh kayak sedikit takut gitu masuk kan tiba-tiba kalau besok tuh dengar mata kuliah perencanaan pembangunan malam ini pasti harus belajar. Pasti. Tidak ada yang namanya tidak belajar, pasti belajar. Dan saya tuh kayak yang buat saya sedikit tegang dan takut tuh pada saat pertanyaan dadakan. Iya betul. Kuis dadakan dalam kelas yang tiba-tiba kau yuk gitu ya. Itu tuh buat saya kayak tiba-tiba aduh tolong ini kok saya bisa jawab apakah saya keluar atau saya stay di kelas. Kan prinsipnya tapi kamu ingat tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang itu yang tapi yang bikin kita semangat tuh karena kasih uang betul. Ada dia punya hadiah. Iya ada. 2.000 juga lumayan lah. Ada gift. Ada 5.000. 50 sana ada dapat. Ini maksudnya itu ada beberapa gift itu yang buat dia tuh kadang-kadang aduh semangat saya harus bisa gitu. Bikin semangat. Jadi kita pada pertemuan pertama tuh kau tuh bahas tentang apa ya? Sejarah. Sejarah. Iya, kita pertemuan pertama tuh bahas tentang sejarah terus dan arti penting perencanaan dari pembangunan. Betul. Jadi saya tuh sedikit tahu ya tentang ini sejarah itu tuh. Jadi perencanaan pembangunan tuh dia tuh munculnya tuh secara tiba-tiba. Jadi dia itu berkembang mengikuti kebutuhan negara-negara yang mengalami perubahan sosial ekonomi. Jadi itu munculnya tiba-tiba ikut dengan perubahan ekonomi, sosial ekonomi di suatu negara itu. Terus kalau sejarah ini tuh dia tuh berkembangnya tuh ada 4 kali tahap perkembangan. 4. Yang tidak salah yang pertama tuh sebelum Perang Dunia Kedua dia tuh masih dengan perencanaan yang bersifat militer dan pertahanan. Terus habis itu pasca Perang Dunia Kedua tuh dia mulai berkembang karena banyak negara-negara Asia, Afrika yang baru berkembang tuh membutuhkan arah pembangunan. Jadi berkembanglah di situ perencanaan pembangunan itu. Setelah itu di era 1960-an sampai 1990-an itu tuh negara Indonesia juga termasuk salah satu negara berkembang yang menerapkan perencanaan yang komprehensif pada saat itu tuh. Ada yang kita tuh pernah bahas tentang Repalita itu. Repalita. Rencana pembangunan 5 tahun. Terus ada Bappenas yang dibentuk sebagai lembaga perencanaan nasional pada saat itu. Terus setelah itu tuh pada era dimasuk di era 1990-an sampai sekarang kita ini yang masih guna kayak itu tuh ada beberapa pendekatan itu kayak perencanaan yang partisipatif, ada desentralisasi, ada good governance, terus ada perencanaan yang lebih inklusif dan berbasis data. Itu tuh dia punya sejarah. Kalau dia punya arti penting tuh kalau tidak salah tuh ada beberapa arti penting sih perencanaan pembangunan. Kita semua pasti tahu tuh apa sih arti penting perencanaan pembangunan itu apa saja.
supaya dia tuh bisa mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih baik, supaya teratur, terus tidak adanya pemborosan anggaran dan Iya. pembangunan. Kalau tidak rencana kan nanti anggarannya larinya tidak benar, Iya. tidak pasti. Terus supaya tidak ada tumpang tindih program. Kenapa? Karena kalau ada perencanaan bangun kan tuh program ini selesai baru perencanaan baru lagi muncul. Iya. Kalau tidak ada perencanaan, program belum selesai muncul satu lagi, tumpang tindih jadi tidak baik. Terus dengan ini perencanaan pembangunan juga bisa jadi alat evaluasi. Jadi setelah program perencanaan itu jalan tuh kita bisa jadikan itu sebagai alat evaluasi. Jadi sejarah ini nih kayak dia muncul tiba-tiba muncul gitu, bukan tiba-tiba menghilang toh. Tidak. Iya. Ya, Dia tiba-tiba kalau tiba-tiba menghilang siapa itu? tiada. Oh Itu tiada, itu dia. Kalau sudah ada sejarah dengan ini dia punya arti penting, pasti ada dia punya konsep. Iya. Dan Benar, kalau ada dia konsep dia dengan dia punya Dia pun teori pasti ya. pasti. Kotong selama kuliah kan pasti kalau kotong belajar ini kan ada punya konsep, ada pun teori, ada konsep, ada pun teori. Kalau di perencanaan pembangunan tuh pasti ada dia punya konsep perencanaan. Dimana tuh kotong setiap kali kotong membangun apapun itu kan pasti ada dia pun konsep dulu. Dia pun konsep ini seperti ini. Tapi dalam itu konsep tuh ada dia pun, apalagi kotong menentukan tuh apa-apa saja gitu tuh. Kalau kotong konsep kan kotong pasti utamakan tujuan dari yang kotong ini konsep ini untuk apa, tujuannya apa, itu tindakan yang kotong buat kan mungkin kotong hanya habis di konsep dengan dia pun tujuan ini, tapi sudah ada tindakan. Nah setelah itu tuh prioritas kotong harus mengutamakan mana yang lebih penting, ini lebih penting atau itu lebih penting. Itu kotong harus apa juga dengan sumber daya. Kota harus datang sumber daya. Itu harus memadai. Iya, sumber daya memadai. Apalagi pembangunan atau pelaksanaan kan pasti kan baik juga. Setelah itu tuh waktu pelaksanaan harus ada jenjang yang pasti dari tepat ya, maksudnya kerjanya ini waktu ini nih selesainya tuh harus di ini waktu, harus begitu. Dia tuh ada ciri-ciri tidak kira-kira di perencanaan tuh? Kalau dalam perencanaan pasti ada ciri-ciri ya teman-teman. Kalau kurang lebih itu ada tiga ciri-ciri. Yang pertama tuh berorientasi pada masa depan, dimana tuh dia tuh harus punya bukti nyata di masa depan. Iya. Setelah Jadi itu kayak tuh keberlanjutan kayak berlanjutan, betul. Soalnya hanya stuck di situ sah. Habis itu sistematis dan logis. Nah, kalau dan satu tuh menggunakan itu tuh itu salah omong. Menggunakan data. Menggunakan data yang terukur. Iya, betul sekali. Karena itu kan kita pernah bahas tuh, jadi sedikit angkatan. Saya itu sudah agak lupa di bagian teori. Oh, Iya teori. benar. Aduh, Ada banyak kalau teori itu ya yang kan kita kemarin kalau belajar. perencanaan itu beda dengan teori pembangunan. Teori perencanaan dia beda dengan teori pembangunan. Beda. Di situ ada dua. Ada teori perencanaan sendiri, ada teori pembangunan sendiri. Kalau dalam teori perencanaan sendiri itu kurang lebih itu dia ada sekitar 4 kalau saya salah teman-teman. Yang pertama tuh Rational planning. Rational planning. Rational planning. Itu tuh di mana tuh pendekatan rasional, sistematis, itu dia berdasarkan data juga. Jadi itu berdasarkan data yang harus ada itu. Iya, dia ada tahapan tuh tujuan tuh analisis dulu. Setelah itu tuh harus ada alternatif. Alternatifnya bagaimana? Itu pemilihan dan implementasian. Setelah itu ada juga incremental planning. Di mana itu tuh perubahan dilakukan sedikit demi sedikit. Itu tuh cocok untuk situasi politik yang rumit. Gimana tuh? Situasi politik yang rumit itu dia tuh cocok menggunakan ini incremental planning. Iya, incremental planning tuh. Dimana tuh dong rubah sedikit demi sedikit, tapi pasti begitu. Setelah itu ada advokasi planning. Ini beta juga agak lupa ingat ya teman-teman. Ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris semua jadi kayak bahasa Inggris kalau jadi kayak bingung. Advokasi planning perencanaan, di mana itu tuh perencanaan membela kelompok lemah atau miskin, dan perencanaan itu tuh bertindak sebagai advokasi masyarakat. Setelah itu yang terakhir itu tuh
partisipatory. Iya, itu dia di mana tuh masyarakat terlihat sejak awal dalam perencanaan ini, di mana tuh mereka selalu dilibatkan, masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan itu. Contohnya apa? Contohnya tuh kayak Musrembang. Musrembang. musrembang Iya, desa, musyawarah itu. kecamatan, Kalau ada kabupaten, kabupaten kan juga, ada 3 iya ada tahap 3 ya. musrembang itu. Itu Terus itu kan tentang teori perencanaan. Satu lagi teori apa? Pembangunan. Pembangunan. Nah, ini teori pembangunan kemarin yang Pak bagi kita kelompok masing-masing untuk penelitian kan? iya betul. Iya. Itu Iya, tuh iya. ada Apa sih? teori modernisasi, itu ada teori ketergantungan, teori pembangunan berkelanjutan. Oh, jadi kalau pembangunan itu dia ada teori 3 teori. Ada tuh. 3 teori. Baru-baru dapat teori apa? Kalau Kalau saya di pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Kalau saya di teori sistem dunia. Oh, sistem dunia. Oh. Ada teori sistem dunia. Oh, ada teori sistem iya. dunia, Jay? Itu tuh teori sistem dunia tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada negara, ini negara inti. Terus yang kedua itu negara semi periferi. Terus yang terakhir tuh negara periferi. Oh, ada teori itu ya? Ya, negara inti tuh kayak negara maju. Oh. Kalau negara semi periferi itu negara berkembang. Berkembang. Macam contohnya Indonesia. Indonesia. Kalau negara periferi itu negara-negara. Oh, Kalau saya tuh di teori Afrika. pembangunan berkelanjutan. kalau saya dapat di model. Oh, berarti tidak di teori. Bukan di ya, teori, harus masih sudah di model. Itu tadi teori modernisasi tadi apa sih? Teori modernisasi. Hmm. Oh, di teori apa? Di teori ketergantungan. Toh? Dia masuk di teori Tidak. teori ketergantungan. Lagi masuk di teori apa? Teori pembangunan. Iya. Nah, di mana tuh modernisasi itu membahas tahap-tahapan menggunakan negara 5 tahap. Yang di mana tuh kalau tidak salah tuh tradisional, itu recognition, take off, itu monetary, itu high mass consumption. consumption. Terus kalau saya tuh dapatnya di teori pembangunan berkelanjutan pas itu tuh kami tuh melihat kami tuh pakai Clinton ya punya teori tuh. Jadi dia tuh melihat dari 3 sisi pembangunan itu. Pembangunan itu dikatakan sukses dari 3 sisi. Dia punya lingkungan, dia punya ekonomi, dengan dia punya ini sosial. Kalau lingkungannya ekosistemnya bagus, terus dia punya ekonomi situ bagus, dia punya sosialnya juga bagus. Jadi dia tuh bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan dan berhasil. Gitu. Oke. Terus bahas tentang konsep Sejarah. peran teori, inti dengan peran teori. inti, ya. Terus Pasti ada dia punya unsur. kan, benar. Pasti Pasti kan di ada. unsur utama tuh pasti tancap juga yang namanya ruang lingkup. Iya. Itu mereka pasti Dengan satu paket. satu paket semua unsur utama. Kira-kira Dia unsur di perencanaan pembangunan ini dia punya unsur-unsur dan ruang lingkup perencanaan itu seperti apa? Unsur Mm-mm. apa ya? Itu ada tujuan. Heeh. Unsur yang pertama tuh ada tujuan. Itu tujuan tuh apa yang ingin dicapai. Terus kemudian data dan informasi. Itu kondisi existing, potensi, masalah. Situ? Yang ketiga tuh perumusan strategi. Itu cara mencapai tujuannya. Tujuan. Terus kebijakan dan program. Itu rencana tindakan. Terus yang berapa ya? Yang kelima. Itu sumber daya, itu contohnya anggaran, SDM, waktu. Terus kelembagaan, itu siapa pelaksananya. Oke. Siapa pelaksananya. Yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Evaluasi. Itu mengukur Mengukur kinerja. kinerja. Iya. kalau itu dia punya unsur. Dia punya unsur. Iya. Kalau setelah dia unsur, kalau dia punya ruang Ruang lingkup. bagaimana? Ruang lingkup. Oh, kamu ingat ini yang itu tadi Pak kasih uang yang kita tuh jawab semua yang Pak tambah sampai berapa? Oh, RPJM, RPJP dan RKP, itu ada RPJM. Iya. Itu dong lah. Intinya tuh begini. Itu pertama tuh ada di tingkat nasional. Nasional itu apa Sa? Itu RPJP, RPJM, RKP. Oh, RKP. itu di nasional. Nasional. Kalau di Masuk provinsi itu ada RPJPD, terus RPJMD, RKPD. Oh. Kalau untuk kabupaten kota itu ada
Kalau di desa tuh RPJMdes dan RKPDS. Oh, jadi tadi yang provinsi itu dia rangkup dengan kabupaten kota juga Kabupaten, pakai iya. gitu ya. Oke. Kalau kira-kira berdasarkan sektor nih, maksudnya sektor-sektor yang ada tuh apa saja maksudnya masuk dalam tuh? Oh, Dalam itu. ruang lingkup. Nah, itu tuh ada pendidikan, Pendidikan yang masuk. Ekonomi masuk, infrastruktur, Infrastruktur. lingkungan, kesehatan. Oh, jadi itu yang masuk dalam ruang lingkup. Itu Itu tuh berdasarkan kok sektor. berdasarkan sektor. Kalau wilayah nih wilayah. Uni wilayah tuh itu perencanaan tata ruang, perencanaan wilayah terpadu, perencanaan kota. Kita pernah dapat tugasnya RT RW, rancangan tata ruang dan Iya, wilayah. yang bukan itu yang kotong gambar di papan itu. Iya, Terus ingat sebagai kesana. wali kota. Wali Terus kota. yang itu yang pas suruh ini bawa ya RT RW tapi kita bawa yang dari AI semua. Jadi Betul, ya jadi itu bukan masuk di RT RW tapi Iya. itu memang gambaran dari AI. Udah, Jadi iya. memang saat itu tuh masih baru pertama kali ya kita tuh masih kayak Tidak RT tahu RW ini RT apa. ini gitu. benar. Kita juga tidak cari tahu dulu enaknya saja AI. AI. Jadi Kan biasa. sekarangnya maunya gampang. Generasi sekarang toh. Maunya gampang. Tadi kita tuh bahas apa kecil? Sejarah, arti, konsep, teori, dia punya unsur dan ruang lingkup. itu pertemuan Keempat. keempat kira-kira kita bahas tentang bentuk dan jenis dong itu kita bahas tentang bentuk bentuk jenis dan dan dia tahapan siklus. perencanaan. Iya. Jadi kalau bentuk dan jenis itu dia tuh ada beberapa. Jadi itu ada berdasarkan waktu, pendekatan dan isu. Kalau waktu tuh kalian tak jangka panjang tuh biasa disebut dengan RPJP. Itu tuh dia punya rentang waktu Dia tuh 20 tahun. Rancangan pembangunan jangka panjang tuh dia rentang waktunya tuh 20 tahun. 20 Kan dia tahun. tuh bang untuk nasional punya. Jadi rencana-rencana untuk jangka panjang memang. Terus untuk ada juga yang menengah yang biasa disebut dengan RPJM. Kalau yang di daerah tuh biasa disebut dengan RPJMD. Oh, itu dia rentang waktu Itu 5 tahun. Oh, 5 Terus dia tahun, tuh Sah. dibentuk tuh dari ini visi misi kayak Oh, kepala daerah yang Kepala dipilih. daerah yang dipilih, benar. Dari Seingat RPJM Pak itu dia Om. terbentuk dari situ. Terus ada tuh yang 1 tahun saja. Itu setahun tuh itu apa itu? RKPD dengan RKPD. Oh. Jadi dia itu cuma 1 tahun saja yang direncana untuk rencananya hanya 1 tahun saja. Itu kalau berdasarkan waktu ada pendekatan. Kalau pendekatan itu ada top down Bottom up. dan terakhir ada kombinasi. Kombinasi antara top down dengan bottom up. Kombinasi nih kolaboratif kan? Masuk Iya. dalam kolaboratif kan? Iya tuh kombinasi antara dua hal Dua tuh gabung dalam. keseluruhan. Kalau berdasarkan isu, kalau isu tuh pasti sudah tahu kita pasti ada isu strategisnya bagaimana, Iya. terus ada operasionalnya tuh bagaimana, rencana kerjanya. Itu kalau dia punya bentuk dan jenis. Itu soal dia punya bentuk dan jenis. Tapi ada lagi dia pun tahap. Oh, ada tahap perencanaan. Banyak juga ya. Wih, banyak juga. Dalam perencanaan tuh pasti ada dia pun tahap. Kalau tidak ada tahap, Oh, iya, dia betul. lari sembarang-sembarang. Jadi dia pun tahap tuh kalau tidak salah ada 7 nih. 7. Yang pertama itu kita harus yang namanya identifikasi masalah dulu. Dan masalah itu apa saja kita identifikasi. Identifikasi. Setelah itu kita kumpulkan data dan analisis dari data. Kita mengumpulkan data apa Data-data, saja, iya. terus kita analisis. Setelah itu kita merumuskan dia tujuan dan sasaran. Oh iya. Ya kita tujuan itu untuk apa, dia Dari kita sasaran sasaran tuh itu harus- di siapa. iya. Setelah itu tuh baru kita menentukan dia strategi yang baik itu bagaimana. Kayak kita mau buat perencanaan yang bagaimana begini-begini. Terus setelah itu kita susun dia punya program dan Program kegiatan. Habis itu kita melakukan pelaksanaan itu pasti wajib langsung Wajib, dari ya. pelaksanaan. Setelah Implementasian. pelaksanaan kan pasti adanya Pengawasan dan evaluasi. evaluasi terakhir. Jadi pasti ada evaluasi terakhirnya. Evaluasi itu pasti penting untuk kita tahu kita program ini kira-kira sudah baik atau belum gitu ya. Terus setelah itu ada dia punya siklus. Oh, ada siklus. Ada Siklus ya. perencanaan. Jadi dia tuh Contohnya siklusnya tuh bagaimana? jadi dia tuh kayak tidak berhenti di situ. Saya tuh kalau setelah perencanaan, setelah direncanakan tuh berhenti, tapi dia tuh berjalan terus dia siklus. Tidak boleh setelah direncanakan terus lepas saja begitu tuh tidak boleh. Contohnya Contohnya kalau siklus tahunan tuh kayak musrembang desa. Itu ada siklus tahunannya. Terus ada kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke nasional dan finalisasi di RKPD dan RKP. Itu tuh dia punya siklus perencanaan. Itu sih yang di bagian yang dijelaskan di bentuk jenis tahapan dan siklus perencanaan. Itu sih. itu pertemuan keberapa ya?
itu keempat. keempat. Setelah itu kan kita masuk ke kelembagaan perencanaan. Oh iya, Di yang pertemuan kelima. Itu yang langsung ke turun penelitian. Iya. Atau bukan? Itu bukannya tuh? Kayaknya itu Iya sih, soalnya. iya. Itu kita sampai di Bapeda. Bapeda, kota sampai di Oesao. Kemarin sampai di Oesao. Sampai Oesao, bos. Oh iya, itu kan kita bahas tentang kelembagaan perencanaan. Iya. Jadi teman-teman kalau kelembagaan perencanaan tuh, lembaga perencanaan di Indonesia tuh kurang lebih tuh ada 3. Iya, ada Dibagi menjadi 3 tingkat. tingkat. Yang dimana tuh yang pertama itu tuh tingkat nasional. Nasional tuh seperti yang tadi Ona sejelaskan, kalau kota ada turun di Bapenas, di mana tuh itu tuh dia tuh menjadi unsur utama perencanaan nasional. As itu turun lagi di tingkat daerah. Di mana tuh Bapeda Provinsi. Bapeda kabupaten kota, as itu OPD, kalau dengan bukan SKPD. SKPD menyusun renstra Sektoral itu tuh yang di tingkat daerah. Iya, setelah itu di tingkat desa. Desa juga ada. Desa ada. Di mana itu pemerintah desa tuh kepala desa dengan sekretaris. As itu BPD, Badan Pemusyawaratan desa. Desa. As Dia itu tuh di mana tuh itu tuh pendamping desa. Terus tadi kan ya, itu kan dia punya kelembagaan perencanaan kan, lembaganya tuh dari lembaga dia tuh kira-kira maksudnya fungsinya saja lah secara umum saya tuh. Dia fungsi itu lebih kepada koordinasi lintas OPD, as itu sinkronisasi pusat daerah. Jadi dia tuh menghubungkan harus sinkron antara pusat dan daerah. Harus satu harus begitu. sejalan ya. Iya, seperti beta dengan dia. No ya. Itu penyusunan dokumen resmi, di mana tuh harus ada dokumen resmi untuk menjalankan itu. Setelah itu tuh pasti ada evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir itu menjamin integrasi perencanaan pembangunan. Sebelum kota masuk di materi yang ke-6, kira-kira yang kota bahas dalam kota cerita sedikit tentang yang kota turun lapangan. Jadi kalau soal turunan lapangan tuh kami punya tuh di kantor konsultan di sini kan. Ini yang kabupaten, yang kelompok atau individu? Yang kelompok lah. Kita bahas yang kelompok saya supaya asik gitu karena kita turunnya kan rame-rame terus di lembaga-lembaga kan. Iya. Jadi kayak punya kan di konsultan pembangunan gitu tuh, dia kayak perencana pembangunan. Jadi kami tanya tuh kira-kira masalahnya apa saja saat dia turun di lapangan, terus bagaimana caranya dia memastikan supaya pembangunan itu berkelanjutan ke depan tuh. Banyak hal yang kami dapat sih di situ. Kadang-kala tuh mereka bilang kadang-kala hal yang kita susun tuh sampai di sana tuh tidak sesuai. Kenapa? Dananya tuh ada tapi alokasinya ada, tapi pas pengerjaan tuh kadang-kala material dan barang yang mereka tidak sesuai. Kalau begitu ada tumpang tindih. Iya, bukan tumpang tindih sudah sih, kayak penggunaan alokasi yang tidak baik. Kalau kayak manipulasi banyak. Kalau Tekla kemarin turun di itu rumah tenun ikat di mana ya? Di Jero Puruma tuh di mana ya? di Sikumana. Oh iya, di dekat situ, di dekat di Jero Sikumana. Itu kami wawancara tentang bagaimana ini tenun ikat nih bisa berpotensi untuk ke mancanegara. Internasional. Internasional. Jadi pas tenun ikat. Kalau beta turunnya di Oesao. Terlalu jauh. Oesao. Katong sampai Oesao Bapak. Katong di desa-desa dong. Tapi bab desa dong sembunyi. Iya benar, saya dengar dari dia bilang ini pas kamu mau cari bapak desa tapi bapak desanya bapak desa sembunyi, bapak desa sama ketemu Kotong karena Kotong pakai baju alma mater. Skip lah. Kita wawancara tentang skip. Iya. Jadi ini kita lanjut ke yang ke-6 ya. Kalau tidak salah yang ke-6 itu tuh tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di daerah. Itu tuh SPPN. Kira-kira SPPN itu tuh diatur dalam undang-undang nomor berapa tuh? Itu Undang-Undang nomor 25 tahun 2004. Ya, benar. Jadi begini ya, dia tuh kan diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004. Pasti ada dokumen perencanaan nasionalnya tuh. Ada. Kira-kira dia punya dokumen itu apa saya? Sebenarnya Kotong jelas kan ada di tingkat nasional, di mana itu ada 20 tahun dengan 5 tahun, 1 tahun. Nah,
Iya. Iya tuh 20 tahun Iya. apa sih tadi Teko? Itu RPJP nasional. nasional. Itu ada visi Indonesia. Kalau contoh di Indonesia, iya toh ini Indonesia. Iya. Visi Indonesia. Ada yang visi menuju Indonesia jangka emas panjang. tuh. Iya. Jangka panjang dan penuntun konsisten antara pemerintah. Pemerintah. Terus itu yang kedua tuh RPJM. Itu 5 tahun. Oh, jadi RPJM itu cuma 5 tahun saya. Jadi tadi kita sudah jelaskan dia tuh ikut visi misi presiden Iya. kan gitu dibentuknya. Terus tadi yang terakhir ada RKP yang 1 tahun 1 yang menjadi dasar penyusunan APBN. Oke. Itu yang Ini materi yang terakhir Pak kasih yang tabel-tabel Kak, gambar. Oh, yang kamu Iya. suruh jelaskan Yang tuh. suruh jelaskan. Kalau soalnya jadi tugas. Jadi tugas semuanya Iya, panik, Ada semuanya panik. 7 slide. Aduh takut Aduh. ini, takut kita semuanya masuk jadi langsung ke ini Sa. Yang kita bahas langsung ke ini prinsip SPPN tuh. SPPN tuh apa sih tadi? Yang prinsip. prinsip. Iya. Sabar deh, prinsip. Prinsip SPPN. Partisipatif masuk tidak? Ih, benar ada Partisipasi, transparan, terukur, dengan sinkron dan akuntabel. Oh, itu tuh. Oh, itu dia punya prinsip SPPN. Terus kalau dia punya begini so. Terakhir yang baru-baru tuh kan kita tidak sempat kuliah, Oh, tapi kita sempat dapat kuliah. materi. Dapat materi. Itu tuh membahas tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah. Jadi kayak kira dia punya konsep otonomi daerah tadi mana? Tadi kan menurut Kan undang-undang nomor berapa undang-undang? Nomor 25. Kayak tadi kan dikatakan dari 25. tahun 2004. Kalau Ini ini tuh 20 menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Itu tuh otonomi daerah itu apa sih? Itu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oh iya, jadi pemerintah pusat kasih ke daerah tuh untuk Untuk atur di mana sendiri. Atur daerahnya sendiri. Pasti ada dampak tuh di otonomi daerah tuh. Tidak mungkin tidak ada dampak, Ada tuh dampak, terhadap perencanaannya. Yang dimana tuh dia punya kewenangan perencanaan lebih besar di daerah. Dimana tuh daerah tuh menyusun yang tadi kata ngomong RPJMD, RKPD, Renstra OPD dengan Renja OPD. Itu munculnya inovasi Oh, daerah. dari itu tuh muncul inovasi daerah. Iya, Contohnya betul. itu apa sih? Dia punya contoh tuh seperti e-planning, Planning, dan identifikasi potensi lokal, pariwisata, UMKM seperti itu. Itu tuh muncul karena inovasi tadi ya. Itu masyarakat tuh lebih terlibat juga, di mana tuh adanya musrembang di Musrembang tuh desa. ada berapa tahap? Kira ada berapa manusia? Di situ ada musrembang tuh ada di Tingkat desa, desa, di kecamatan, kecamatan, kabupaten, dan terakhir tuh provinsi. Di provinsi juga ada. Iya. Oh nah, Mungkin tantangan perencanaan di era otonomi ini kira-kira tuh apa gitu? Mungkin ada tantangan atau sana tantangan? SDM Bapendanya tuh kadang-kadang tidak merata. Itu juga menjadi sebuah tantangan karena mereka kan yang atur ini daerah-daerah kita tuh kalau mereka SDM tidak merata sudah kita juga baik. Terus ketergantungan pada pusat. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh masih tergantung pada pusat. Daerah tuh terus ada disharmonisasi perencanaan pusat dan daerah. Ada disharmonisasi terus tumpang tindih kewenangan. Setelah itu data tuh kadang-kala tuh tidak valid. Jadi sesuai begitu. Jadi itu tuh dia punya tantangan. tantangan. Tapi ada dia peluang juga Oh, dalam ada peluangnya. Terus daerah tuh dapat mengembangkan potensi lokalnya, terus inovasi pelayanan publiknya tuh lebih baik, terus perencanaan tuh lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena tadi ada otonomi daerah. Iya. Terus kita kan sistemnya desentralisasi. Jadi inovasi pelayanan publik dan perencanaan tuh lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kayaknya itu yang terakhir kita bahas. Berarti sudah 7 nih. Sudah 7 nih. Saya merasa kan Iya. ini sejam berapa sudah? Sejam Ini 9. 9. Kita ngobrolnya mulai dari tadi awal, belum dari jam 9 lima kan kita mau setengah jaman lagi Setengah sih. jam. Seru ya. Seru sih kalau cuma ngobrol-ngobrol santai belajar begini. Kan kita kan sudah pernah belajar cuma mau Bagi-bagi ilmu. Bagi-bagi ilmu. Masih mau ngobrol tapi kayak koton dibatasi oleh waktu. Jadi kita masih ada kuliah. Kuliah le. Jadi kita ngobrol santainya sampai sini Sampai dulu. sini sa. Nanti kita lanjutnya lain kali kalau Ya, ada. Kalau ada waktu. waktu. Oke. Siapa tahu semester depan. Ih, betul.
Mungkin semester depan bukan ngobrol-ngobrol santai lagi, tapi cerita-cerita cerita-cerita santai. beda-beda tipis. Oke. Oke teman-teman, terima kasih dan Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa Bye-bye. saksikan video kita ya, nonton Oke, video nonton kita. sampai habis, wajib. Ini pasti seru, Sangat seru. asik. Sekian dari kami, bye bye. Dadah. Bye-bye.